3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Dalmalasari. Saya adalah mahasiswi kampus 2 Universitas Andalas. Saya berasal dari kelas E2 BP 18 10 54 10 12. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis diskriminan, di mana analisis diskriminan termasuk ke dalam teknik multivarian yang termasuk ke dalam dependence method, di mana ciri dari analisis diskriminan yaitu adanya variabel independen dengan variabel dependen. Ciri khususnya yaitu pada analisis diskriminan, pada variabel dependennya itu datanya termasuk ke dalam data kategori, sedangkan di dalam variabel independen datanya termasuk ke dalam data rasio. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari analisis diskriminan. Yang pertama yaitu untuk memprediksi terjadinya data independen dengan masukan data independen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah adanya perbedaan antara variabel dependen dengan variabel independen. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari analisis diskriminan, di mana tujuan dari analisis diskriminan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara variabel independen dan variabel independen, dan yang kedua jika ada perbedaan, apakah perbedaan yang diskriminan yang terjadi pada variabel independen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui fungsi dan metode yang berhubungan dengan analisis regresi. Yang selanjutnya untuk mengklasifikasikan sebuah objek, dan selanjutnya yaitu sampel dalam analisis diskriminan, di mana sampel dalam analisis diskriminan itu secara umum tidak dapat dipastikan secara ideal, tetapi secara umum variabel yang di dalam dependen itu terdapat 5-20 data. Baiklah, saya akan mengolah data menggunakan SPSS 16, di mana saya akan mengolah data analisis diskriminan yang mana saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama ada variabel pertama yaitu umur, selanjutnya income, selanjutnya cost atau pengeluaran, dan daya beli. Di mana pada kolom desimal semua angkanya kita ganti menjadi 0. Selanjutnya kita data sebelumnya telah saya buat di Excel, di mana data yang ada di Excel kita copy ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita pilih analyze. Kita pada bagian classify kita pilih discriminants. Lalu pada tabel grouping variable kita masukkan daya beli, dan pada daya beli ini kita masukkan angka 1 pada kolom minimum dan angka 2 pada kolom maksimum. Selanjutnya umur kita masukkan kepada kolom independen, begitu juga dengan pendapatan dan cost. Selanjutnya kita pilih statistik. Lalu pada bagian deskriptif, function, koefisien, dan matriks, pada bagian tersebut kita centang semuanya. Lalu klik continue, lalu OK.
maka keluarlah output seperti data berikut, di mana saya akan menjelaskan data atau output, tetapi tidak semua output yang saya jelaskan, mana yang perlu saja yang saya jelaskan. Pada bagian diskriminan, pada tabel analisis case processing summary, pada tabel ini menunjukkan bahwasanya seluruh data atau sampel diolah dengan sempurna, di mana data yang saya olah tadi berjumlah 25 dan diolah dengan 100% dengan SPSS. Selanjutnya pada tabel grup statistik. Pada tabel grup statistik, kita lihat pada tabel unweighted terdapat 12 sampel, di mana 12 sampel tersebut tergolong sedikit daya beli, sedangkan sampel yang 13 tergolong dalam banyak daya beli, di mana jumlah data yang kita gunakan yaitu 25, berarti tidak ada data yang tidak terolah. Selanjutnya kita masuk kepada tabel test of equality of group means. Pada tabel tersebut, pada tabel Wix lambda berkisar angka 0 sampai dengan 1. Jika mendekati angka 0, maka data tiap grup cenderung berbeda. Sedangkan mendekati angka 1, data cenderung sama. Dari tabel dapat dilihat bahwa data berkisar antara 0,65 sampai dengan 0,84, yaitu mendekati 1. Yang kedua, tabel signifikannya itu sama dengan 0,05. Jika data cenderung kecil dari 0,05, berarti daya beli cenderung sedikit. Tetapi jika besar dari 0,05, daya beli banyak. Dari tabel di atas, data signifikannya kecil dari 0,05, berarti daya beli konsumen sedikit. Selanjutnya, kita masuk kepada test of equality of group means. Pada tabel ini ada yang pertama itu pada bagian box text of equality of covariance ada tabel log determinants. Pada log determinants untuk kategori sedikit ada nilainya 16,613 dan kategori banyak yaitu nilainya 18,319, berarti grup covariance matrix relatif sama untuk kedua grup. Selanjutnya pada tabel test result. Pada tabel test result, nilai signifikannya yaitu sama dengan 0,05. Dari tabel nilai signifikan 0,105, berarti besar dari 0,05, sehingga grup covariance matrix sama. Selanjutnya pada bagian summary of canonical discriminant ada tabel eigenvalue. Pada tabel eigenvalue yang akan dilihat adalah kolom canonical correlation, angkanya 0,75, menunjukkan keeratan yang kuat dengan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yang mana besar dari 0,75. Selanjutnya pada tabel Wix lambda. Pada tabel Wix lambda yang akan dilihat angka chi-square-nya, di mana angka chi-square-nya sebesar 18,173 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00, berarti signifikannya itu turun. Ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang jelas antara dua grup. Selanjutnya pada tabel standar DZ canonical discriminant function coefficient digunakan untuk mengetahui kasus yang masuk dalam grup. Selanjutnya pada kolom struktur matriks menjelaskan korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Selanjutnya kepada tabel canonical discriminant function coefficient
Selanjutnya kita masuk kepada bagian classification. Pada bagian classification, pada tabel classification function coefficient, responden daya beli rendah diberi kode 1 sehingga z-score-nya min 10,902 ditambah dengan 0,526 X1 ditambah 0,007 X2 dan 0,236 X3. Dan pada daya beli tinggi diberi kode 2 sehingga z-score-nya min 23,099 ditambah dengan 0,769 X1 ditambah dengan 0,007 X2 dan 0,390 X3. Itulah hasil data analisis diskriminan yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.